Lo tuh kalau lagi ngeliat kayak gini-gini lo harus jeli seperti lo ngeliat sosial media. Lo tuh nggak bisa asal berprasangka apa ono ini nggak bisa. Emang lagi Jadi ada ketika lo lihat ke sosial media lo bener-bener telaah, kalau bisa lo bawa dalam doa dulu. Lo tanya. Beritanya keburu ganti, postingannya udah banyak yang Karena lain. banyak yang aneh, kejanggalan. Nanti lo belok ke kanan, kok dia ke kiri? Gitu, Lo ke sana, kok dia ke sini gitu. Lagi ngeliat apa sih di sosmed? Kayaknya sama nih sama aku nih. Apa? Yang kita lihat. Iya. kan? Sebelum di-spill, boleh kali kita angkat gelas dulu, kita sambut kehadiran bintang tamu kita. Juwita Bahar, selamat datang di Spill the Tea. Spill the tea. Yuhu. Minggu lalu itu kita kan sudah dikagetkan nih ya dengan postingannya. Repostannya siapa tuh namanya istrinya Mas DC, Sabrina. Sabrina. Mas DC tuh siapa sih? Deddy Corbuzier. Corbuzier. Iya. Singkat ya. Yang katanya rumah tangga mereka kayaknya lagi nggak baik-baik ya. Iya, kata netizen ya. Kata netizen ya. Kita juga taunya dari netizen sih. Betul. Tapi kalau gue tuh lebih taunya kemarin dia marah-marah sih. Waktu gue lihat kenapa dia marah-marah. Marah-marah di pengadilan agama itu loh si Humas itu. Jadi katanya tuh Humas kan harusnya nggak membeberkan lah kalau misalnya ada public figure atau siapapun yang mengajukan untuk perceraian. Tapi pertanyaannya apa iya? Bener, apa ya bener gitu Nah, ya? maksudnya gunjang-ganjing yang netizen baca itu bener gak? Nah, itu Tapi dia. sebetulnya ya kalau ingin mengomentari, gue setuju kalau Mas Deddy bilang kalau itu adalah informasi rahasia yang harusnya Gua tidak juga dibagikan. Betul. Jadi dua-duanya menurut gue benar gitu. Benar. Dan yang digaris bawahi sama Mas Deddy tadi kalau aku lihat videonya adalah jawabannya belum terdaftar kalau nggak salah. Iya. Jadi bukan tidak. Jadi Belum. berarti seolah-olah kayak Akan. akan. Jadi kan persepsi. Oh, mungkin itu yang dia marah ya? Iya, jadi kan bikin persepsi publik akhirnya kayak apa akan ada gitu loh. Emang bener sih, ini dugaan yang akhirnya beredar, terus omongannya jadi kemana-mana itu terpantik dari keputusan Sabrina untuk mengganti nama account handle-nya dia dari Mrs. Corbuzier jadi namanya dia. Cius. Terus katanya dia juga kan men-take out foto-fotonya Deddy Corbuzier di situ, ya toh. Itu kan kayak kode-kode yang diberikan oleh Sabrina di sosial media yang coba di puzzle out oleh kita sebagai penonton. Tapi Mas Deddy juga kemarin kayaknya memposting deh salah satu video di reelsnya dia atau di TikToknya, aku nggak juga. Itu kayak dia lagi bersama Sabrina dan Yang sama anjing. sama anjingnya. Oh, Mas jadi Chanel. seakan-akan nggak kenapa-napa Kayaknya ya nggak kenapa-napa sebenarnya. gitu. Tapi kan kalau nggak salah juga banyak yang bilang kalau itu video lama. Masa sih? Kepo deh. Kita spill dulu ya, kita spill videonya. Tapi kalau dibilang itu video Tapi lama kalau ya gue nggak tahu loh. Itu rumah baru kok. Iya kan? Iya, gitu kan netizen kan gampang aja gitu untuk menilai. Kayaknya video dulu deh gitu. Lucu ini komennya ini. Tapi kalau gini ya, kalau kan cuma ada dua pilihan. Iya, Apa iya. betul dugaan netizen bahwa itu video lama atau memang itu video baru? Kalau memang video baru, berarti keputusan video ini diunggah adalah sebuah memberikan statement. kode Ya, pernyataan. bahwa gue oke-oke aja. Iya, bahwa dugaan orang di luar sana tuh nggak tepat loh. Iya nggak Iya, sih? bener. Tapi netizen juga ada lagi yang mengulik gitu kan. Dia lihat gitu, videonya yang kelihatan kan cuma mukanya Mas Deddy sama anjingnya doang. Sabrinanya juga noleh doang gitu. Nggak kelihatan. Ada aja. Gitu. Sampai ada yang ngomong kan, body language bininya berbicara jelas. Udah muak. Siapa tahu mungkin kayak belum Nah, ready, itu. ngerti nggak? Belum ready lah, belum Belum make lihat, up. iya, Aku belum juga kamera suka gitu, ready. heeh. Oh, Jadi kamu juga kayak- suka gitu di rumah Iya. kalau suami kamu pasang kamera, kamunya belum ready ya kamu melengos. Iya, tapi bedanya suami aku nggak pernah pasang kamera. CCTV ya? Katanya pernah ada pengakuan juga yang diutarakan oleh Sabrina yang bilang kalau suaminya itu pelit. Oh, video lama. Iya, bener gak sih kalau itu yang akhirnya jadi poin keretakan rumah tangga mereka Coba gitu. dong. Coba mana spill dulu videonya. Iya. Takaran pelitnya kayak apa kalau kita ngelihat nanti pas kita lihat, itu sih bukan pelit gitu kan. Iya. Apa betul. uang bulanannya, tanggung jawabnya dia sebagai suami, belum rumah tempat tinggal lah, jalan-jalannya ono ini kucut, itu mah nggak pelit kali kalau beneran Iya, kita kalau lihat. menurutku kalau masih bisa jalan-jalan, Mm-mm. harusnya rumah. Nah, Bahkan kemarin nggak Sabrina ada juga sempat Bau sekolah. gegupnya.
bawa ke Korea sekolah masak. Iya kan? Sekolah masak di sana. Iya, Juwita bilang kan anjingnya juga dibawa ke Korea. Dibawa pun ke Korea. Dan setahu gue bawa binatang peliharaan terbang tuh nggak murah loh. Iya. Oh iya. Iya kan? Dan harus ada ono ini, ono itu. Oh, banyak banget. Iya. Dan coba penasaran deh, kalau dari kita berempat ini kan yang kayaknya pernah punya pengalaman kerja sama Mas Dedi adalah lo. Siapa sih? Gak datang lagi dia. Kan tadi dibilang katanya kalau Dedi tuh sangat royal kepada lingkungan sekitar gitu. Itu juga yang kamu lihat di masa kerja kamu sama dia nggak? Oh ya, menurut aku ya kerja ya secukupnya aja. Bukan yang tipe buang-buang uang buat orang lain, kayaknya enggak juga menurutku gitu. Tapi yang aku kenal sosoknya Mas DC bukan soal pelit atau royalnya ya. Iya. Dia tuh orangnya membimbing sekali. Jadi selama 2 tahun aku bersama Mas DC tuh dia bisa ngasih tahu, Om, misalnya kita minta pendapat, Mas kayak gini ya bagusnya. Terus dia bisa ngasih pendapat yang menurut aku bisa ngebimbing kita lah. Rasa penasaran kita sebagai penonton, mewakili netizen itu karena kita terpantik kode yang disampaikan oleh Sabrina aja di sosial medianya dia. Terus jadi ngegulung gitu, ya kan? Itu Dan betul sekali. kalau akhirnya permasalahannya berujung kepada ekonomi, sangat disayangkan dan paling nggak percaya. Kalau gue ya, maksud gue juga nggak percaya karena menurut aku kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri itu udah sangat successful. Betul. Kalau lu bilang segitu pelit, ya gimana yang nggak Gimana pelit? ya? Gimana kita yang di bawah-bawahnya, ngerti nggak lo? betul. Jadi gue nggak percaya tuh kalau kode hembusan masalah ekonomi. Beda cerita kalau kode yang dikasih sama istrinya Bedu. Apa Itu tuh? kan inget nggak beberapa waktu lalu kan kita juga membahas Bedu memutuskan menceraikan istrinya karena ekonomi. Istrinya tuh kasih kode di sosial media. Coba kalian kalau lihat foto ini, apa artinya? Oh my god. Selingkuh. Iya betul. Ya kan? Berarti ini maksudnya diduga bahwa Bedu selingkuh. Bukan netizen. Iya, itu akhirnya. dugaan tersebut kita buka lebar. Mari kita bahas bersama apa yang lo dapatkan pesannya kalau melihat postingan tadi. Ya udah pasti Selingkuh. itu dong. Iya, karena ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi sebenarnya kode yang diberikan oleh postingan istrinya Bedu itu menunjukkan bahwa bukan ekonomi nih yang jadi poin perpisahan kita. Tapi yang lo lihat dari gambar ilustrasi tadi, ya dong. Seperti ada orang lain di hubungan mereka. Iya. Ngeri ya. Tapi kamu pernah nggak kayak gitu? Misalnya kamu sedang merasakan kegelisahan atau kegalauan, terus kamu posting di story dengan harapan ada orang yang lihat gitu dan ya? ada yang ngelaporin ke orang tersebut ya? Iya. Enggak sih. Nggak pernah. Tapi curhat-curhat gitu di sosmed? Enggak juga. Nggak juga. Iya, tapi memang ada yang suka curhat-curhat kayak gitu ya. Kakakku sih. Ya. Siapa? Kakakku Jelita. Oh. Iya. Dikit-dikit quote, dikit-dikit nanti dia buat video yang gambarnya tuh dia tapi kata-kata kayak gitu. Oh, pokoknya Iya. galau everyday. Galau abis ya. Iya, dan banyak loh yang melakukan itu Iya. istilahnya nggak berani atau nggak bisa Oh, betul. menggunakan kata-kata atau suara sendiri, pinjam lagu, pinjam quotes, pinjam gambar yang bisa menyiratkan pesan, iya kan? Iya, betul. Aku pernah juga sih kayak gitu. Kita sebagai penonton tuh akhirnya ya jadi lebih berhati-hati Hati. dalam menangkap kode-kode yang diposting oleh selebriti-selebriti Iya juga kita sih. ini. Karena rata-rata kebanyakan kode-kode yang dilempar itu benar adanya. Masih inget dong waktu pertama kali Andre Taulani posting video yang berupa kode itu, terus nggak lama kemudian setelah itu dia menggugat cerai, iya nggak? Tapi itu yang yang mana mana Kak? Coba sih? ingetin lagi, aku Yang agak mana lupa sih? deh Ini videonya. kita spill. Nah Coba. ini loh postingannya, inget kan? Nih. Oh iya. Ini kan juga apa? Nggak ada cerita, cuman gambar. Ini apa kalau bukan kode? Kode toh. Nggak lama sesudah itu baru gugatan cerainya hadir. Tapi iya kita sampai lupa kode ini ya. Ini Iya. kode itu sih sebenarnya serem. Iya. Ada netizen yang berkomentar ini ya. 1, istrinya tidak tulus hanya berpura-pura alias buka 2. Kedua, istrinya dan temannya suka menusuk dari belakang. Ketiga, istri pura-pura mencintai sedangkan suami pura-pura bahagia. Dari 3 gambar. Itu artinya. Dari 3 gambar. Oh, kata netizen ya. Karena menurutku memang lagi-lagi namanya rumah tangga itu nggak mungkin lah sehat terus. Gitu. Apalagi kalau udah rumah tangga udah belasan, puluhan tahun gitu ya. Pasti ada cerita-cerita dan drama-dramanya. Gitu. Dan satu yang gue Tapi pelajari ya, selebriti-selebriti kita ini nggak akan mungkin ngasih kode di sosial media kalau peristiwanya hanya peristiwa kecil. Ngerti nggak lo?
Jadi pasti major life event lah gitu, kayak perceraian, pernikahan, yang udah pasti. Kayak contoh, waktu El Rumi tuh yang beberapa waktu lalu dia posting pakai kaos, pakai kain, pegang keris, iya kan? Itu kode dong. Kan kita sebagai penggemar, ini apa nih? Biasanya acara yang pakai formal itu apa sih? Lamaran, pernikahan. Langsung kan orang nebak-nebak, apalagi lamaran sama siapa pacarnya, Nek? Syifa. Gak lama kemudian emang bener kan? Kalau mereka lamaran. Betul. Kode apa kode? Kode. Itu kode yang positif ya. Itu kode yang positif, iya kan? Jadi sebenarnya netizen ada benernya juga ya. Iya. Kalau berpersepsi setiap konten yang disebarkan itu pasti inline dengan kehidupan aslinya. Tapi gue tanya, gue tuh selalu mikir ya, ini nama gue tidak sebesar mereka-mereka tadi ya. Iya. Tapi kalau gue memberikan kode kayak begitu berarti harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kalau memang masalah itu datang dan jadi pemberitaan besar makanan netizen dan masyarakat. Pertama, siap gak gue? Kedua, siap gak nggak kalau akan diomongin sama semua orang bahkan media. Salah satunya di Spill Detik. Jadi jangan marah kalau memang Kalau udah gini, ngerti gak maksud gue? Kalau udah kasih kode, kalau lu udah kasih kode, lu dibahas sendiri yang sama bikin media, rame, dibahas sama media, tapi lu kesel sama media, apalagi sama kita gitu. Iya. Sementara Ngerti gak? sementara kalian yang memberi Jangan umpan kasih kode. gitu. Gak usah ngasih kode, action aja Action langsung. aja udah. Lo tau gak belakangan yang juga rame diomongin Iya. orang? Gak pakai kode tapi juga action. Kamu Langsung. kemarin nyanyi ya di acara Iya, musik apa tuh? sinkron. Itu kan acara yang sama yang Erika dilamar sama DJ. Iya. DJ Brevi. DJ Brevi itu. Tapi gue ngeliat komennya salah satunya masa ada yang bilang gini, Apa? itu mah gara-gara utang budi gitu, ih kasihan. Kan kalau netizen lu ada aja yang Ada ngomong ya. kan? Pengen gue Ada yang capein ngomong tau kayak gak gitu. lu? Apaan sih? Kok bisa utang budi maksudnya gimana sih, Nek? Mungkin terselamatkan kali hidupnya Erika dengan hadirnya DJ Brevi. Benar. Iya gak sih? Tapi ada tuh netizen yang malah saltok, dia ngomongnya gini, gak heboh lihat cincin kayak yang di Swiss kemarin, maksudnya Siapa? El Rumi. Cincinnya kan gede kak. Oh gede. Gede. Bukan yang kayak gini, ini kan ya. Oh ini wow, batu gitu. Benar. Oh, dicicipin dong Juwita. Iya deh. Cobain yang ini deh, cobain yang Yuk ini. kita cobain, kita cobain. Gue cobain yang itu dong. Bodoh. Ya sabar. Tapi jangan deh, aku suka pertikaian ini ya.